Assalamualaikum Sobat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas sebuah pertanyaan menarik. Apakah Indonesia pernah disebut dalam kitab-kitab kuno Islam yang berasal dari Jazirah Arab? Kita akan membedah fakta dan mitosnya secara ilmiah dan objektif. Yuk, simak sampai akhir. Pertama, kita pahami dulu apa yang dimaksud kitab kuno Islam. Kitab-kitab ini dibuat oleh para ulama dan cendekiawan Islam di masa lalu. Mereka menulis tafsir Al-Quran, hadits, ilmu fiqh, sejarah Islam, dan lain-lain. Kitab-kitab terkenal seperti karya Ibnu Katsir, Al-Tabari, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun. Mayoritas karya tersebut berfokus pada wilayah Jazirah Arab, Timur Tengah, dan sekitarnya karena pada masa itu pusat peradaban Islam ada di sana. Indonesia atau Nusantara pada masa itu belum dikenal luas oleh para ulama di Jazirah Arab. Namun, ada istilah-istilah yang merujuk pada wilayah Asia Tenggara seperti Al-Nusantara, Jawi, atau Jawa. Istilah ini banyak ditemukan dalam naskah-naskah lokal dan sejarah Melayu, terutama setelah Islam mulai masuk ke wilayah ini sekitar abad ke-13 hingga ke-12. Misalnya, Hikayat Raja-Raja Pasai dan Sejarah Melayu adalah karya sastra dan sejarah Islam yang menceritakan tentang kerajaan Islam di wilayah Nusantara. Dalam naskah-naskah ini, kata Jawi dipakai untuk menyebut wilayah dan orang-orang Muslim di Asia Tenggara. Ini menunjukkan bagaimana Islam diterima dan berkembang di Nusantara, tapi bukan berarti kata Indonesia sudah dikenal dalam kitab kuno dari Jazirah Arab. Ada pula cerita-cerita populer yang menyebut ada ramalan tentang Nusantara menjadi pusat Islam dunia di masa depan. Namun ini lebih kepada interpretasi modern atau keyakinan lokal. Hingga saat ini, tidak ada satupun kitab klasik Islam yang secara jelas menyebut nama Indonesia seperti yang kita kenal sekarang. Walaupun tidak disebut dalam kitab kuno, Indonesia kini memegang peranan penting dalam dunia Islam. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, kontribusi Indonesia dalam dakwah dan kemajuan Islam sangat besar. Ini adalah bukti nyata bahwa Islam telah tumbuh dan berkembang dengan pesat di bumi Nusantara. Islam mulai masuk ke Nusantara melalui para pedagang dan ulama dari Timur Tengah, India, dan Cina sejak abad ke-13. Mereka bukan hanya berdagang, tapi juga menyebarkan ajaran Islam dengan damai. Karena itulah, wilayah Nusantara dikenal dalam naskah-naskah Islam lokal dengan istilah Jawi, yang berarti orang dan tempat Islam di Asia Tenggara. Berbeda dengan kitab kuno di Jazirah Arab, di Nusantara justru lahir karya-karya Islam berbahasa Melayu dan Arab Jawi. Karya-karya ini seperti Sejarah Melayu, Hikayat Raja-Raja Pasai, dan Sulalatus Salatin menjadi bukti kuat bagaimana Islam berkembang di Indonesia. Ini juga menunjukkan bahwa pusat keilmuan Islam tidak hanya di Timur Tengah, tapi juga di Asia Tenggara. Jarak yang sangat jauh dan keterbatasan komunikasi membuat para ulama Arab kuno belum mengenal Nusantara secara detail. Fokus kajian mereka lebih ke wilayah sekitar Jazirah Arab, Mesir, Persia, dan wilayah Muslim utama saat itu. Jadi, wajar sekali jika Indonesia tidak disebutkan dalam kitab-kitab klasik Arab. Seringkali beredar mitos bahwa ada kitab kuno yang meramalkan kemuliaan Nusantara atau bahkan menyebut nama Indonesia secara eksplisit. Mitos ini muncul dari penafsiran bebas atau penggabungan cerita rakyat lokal dengan sejarah Islam. Kita harus cerdas memilih mana fakta dan mana mitos agar tidak salah paham. Meskipun tidak disebut dalam kitab Arab, ulama-ulama Nusantara berperan besar dalam memperkaya khazanah Islam. Mereka menerjemahkan, menulis, dan mengembangkan ilmu agama yang kemudian menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Ini membuktikan bahwa Indonesia punya peran strategis dalam sejarah Islam dunia. Memahami sejarah Islam di Nusantara membantu kita lebih menghargai warisan budaya dan agama. Ini juga menguatkan identitas umat Muslim Indonesia yang unik dan kaya. Jadi, jangan mudah percaya mitos tanpa bukti, tapi gali terus pengetahuan dengan sumber terpercaya. Dengan jumlah umat Islam terbesar, Indonesia punya potensi besar untuk menjadi pusat keilmuan dan dakwah Islam global. Generasi muda harus terus belajar, meneliti, dan melanjutkan perjuangan para ulama terdahulu. Semoga masa depan Islam di Indonesia makin gemilang dan memberi manfaat bagi seluruh dunia.
Nah, itu dia fakta menarik tentang apakah Indonesia disebut dalam kitab kuno Islam. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.